Saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 5 tugas manajemen lembaga keuangan yang dibimbing oleh Ibu Sinta Veronica Huta Barat, SEMM. Baik, langsung saja. Di sini kami akan membahas 4 saham pada PT. Yang pertama PT Sekar Laut Tbk, yang kedua PT Tunas Baru Tbk, yang ketiga PT Sekar Bumi Tbk, dan keempat PT Delta Jakarta Tbk. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan saham yang akan disampaikan oleh rekan kami. Baiklah, kali ini saya dan rekan saya Rizka Ade Pertiwi akan membahas tentang PT Sekar Laut Tbk. Profil perusahaan akan disampaikan oleh rekan saya Rizka Ade Pertiwi. PT Sekar Laut Tbk merupakan perusahaan pertanian, perdagangan, dan pembangunan, khususnya dalam industri di sektor manufaktur untuk sektor makanan dan minuman. Produk-produk yang dihasilkan adalah kerupuk, saus, sambal, bumbu masak, dan roti. Sekar Laut Tbk akhirnya resmi berdiri pada 19 Juli 1936 dalam bentuk perseorangan terbatas oleh pendirinya yaitu Hari Sunogo yang sekarang menjabat sebagai Presdir di PT Sekar Laut Tbk itu sendiri. Proses pembuatan produk telah dikembangkan dengan teknologi modern dengan mengutamakan kualitas dan kebersihan dari produk itu sendiri. Produk saat ini dipasarkan bukan hanya di tingkat lokal saja, tetapi telah mencapai tingkat ekspor ataupun ke luar negeri. Produk-produk yang dihasilkan dipasarkan dengan merek Hina. Hingga pada tahun 2020, PT Sekar Laut Tbk telah memiliki karyawan sebanyak 2.093 karyawan dengan 4 anak perusahaan: PT Pangan Lestari, PT Abadi Java Food, PT Pangan Citarasa Nusantara, dan PT Ciji Ciljidang L. PT Sekar Laut Tbk sampai saat ini telah memiliki 8 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Makassar, Semarang, Jogja, Banjarmasin, Bali, dan Malang. Berikut adalah daftar saham 20 pemegang saham terbesar di PT Sekar Laut Tbk. Dapat kita lihat bahwa pemegang saham terbesar dipegang oleh Omnistar Investment Holdings Limited dengan jumlah saham 184.980.375 atau sebesar 26,78% dari keseluruhan saham PT Sekar Laut terbuka. Pada 2017, per 6 Januari, volume saham berada di angka 300 dengan indeks harga Rp430. Nah, kemudian di tahun selanjutnya, volume saham tetap berada di angka 300 tetapi mengalami kenaikan harga saham mencapai Rp1.150. Nah, di tahun 2019, volume saham mengalami kenaikan di angka 500 dengan harga saham Rp1.500. Kemudian, di tahun 2020, volume saham turun berada di angka 100, tetapi harga saham berada di Rp1.610. Di tahun 2020 memang dunia dilanda pandemi yang mengakibatkan terjadinya resesi ekonomi sehingga penjualan saham menurun di tahun ini. Kemudian pada tahun 2021 perekonomian berangsur membaik dan volume saham PT Sekar Laut berada di angka 8,6 ribu dengan indeks harga Rp1.620. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa total
Volume saham berjumlah 5,6 ribu dengan total market cap-nya sebesar 1,66 triliun. Dan dividen yield ataupun keuntungan yang diberikan perusahaan kepada pemegang sahamnya yaitu sebesar 0,63%. Saham di PT ini terbilang cukup baik karena sahamnya terus mengalami peningkatan. PT Sekarbumi. Sekarbumi Tbk didirikan pada tanggal 12 April 1973 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1974. Kantor pusat Sekarbumi berlokasi di Plaza Asia, lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kapeleri, 59, Jakarta. Dan pabrik berlokasi di Jalan Janggola 2, nomor 17, Waru, di Sidoarjo, serta tambak di Bone dan Mare, Sulawesi. Bisa dilihat di grafik PT Sekarbumi hari ini pada tanggal 12 November 2021 dibuka pada pukul 9 pagi. Saham PT Sekarbumi menginjak angka Rp416. Pada pukul 11, saham PT Sekarbumi mengalami penaikan dari Rp416 menjadi Rp422. Dan pada pukul 14.30 ditutup pada kenaikan saham sebesar Rp446. Jika dibandingkan 6 bulan yang lalu, saham PT Sekarbumi masih rendah yang hanya mencapai angka Rp320. Jadi bisa dikatakan pada rentang 6 bulan terakhir, saham PT Sekarbumi mengalami kenaikan. Menurut kami, saham PT Sekarbumi meningkat dikarenakan oleh upaya peningkatan penjualan pasar ekspor oleh PT Sekarbumi itu sendiri, dengan menargetkan pertumbuhan penjualan tahun ini minimal 15%. Di sini saya ingin menjelaskan tentang PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA. PT Tunas Baru Lampung Tbk didirikan pada tahun 1973. PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA ini menjadi salah satu anggota dari Sungai Budi Group, salah satu perintis industri pertanian di Indonesia yang didirikan pada tahun 1947. TBLA ini berdiri karena keinginan mendukung pembangunan negara dan memanfaatkan keunggulan kompetitif Indonesia di bidang pertanian. Saat ini, Sungai Budi Group adalah salah satu pabrik dan distributor produk konsumen berbasis pertanian terbesar di Indonesia. Di sini saya akan membacakan grafik saham pada PT Tunas Baru Tbk. Dapat kita lihat grafik yang ada di belakang saya pada 5 tahun mendatang, di mana sahamnya dibuka pada harga Rp860 dengan angka tertinggi berada pada harga Rp865 dan terendah berada pada harga Rp855. Kita lihat pergerakan saham pada grafik PT Tunas Baru Tbk yang ada di belakang saya, yang dimulai pada tahun 2016, di mana pada tanggal 18 Desember sampai dengan 30 November mengalami peningkatan harga saham seharga Rp935 sampai Rp990. Terus juga mengalami peningkatan yang dapat kita lihat di sini pada grafik yang ada di belakang saya, dengan harga saham sebesar Rp1.110 sampai dengan Rp1.525. Tetapi beberapa bulan ke depan mengalami penurunan. Dapat kita lihat pada tanggal 10 November sampai dengan 15 Desember dengan sebesar Rp1.375 sampai dengan Rp1.310. Kemudian pada tahun 2018 Februari sampai Agustus juga mengalami penurunan. Pada grafik yang ada di belakang saya,
harga saham sangat anjlok, mengalami pemerosotan yang sangat tinggi dengan harga Rp450 diakibatkan wabah COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020. Dan di 2021 juga termasuk menurun, tapi agak lebih baik dari tahun 2020 dengan harga saham Rp895. Jadi saham pada PT Tunas Baru 5 tahun mendatang mengalami penurunan. Dapat kita lihat dari grafik yang telah sama-sama kita bacakan tadi, minus 8,56%. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PT Delta Jakarta Tbk. PT Delta Jakarta Tbk adalah perusahaan bir terbesar di Indonesia. PT Delta Jakarta adalah produsen dan distributor beberapa merek bir terbaik di dunia di bawah merek dagang Anchor, Carlsberg, San Miguel, dan Kuda Putih. Perusahaan ini juga merupakan figur kunci dalam pasar minuman non-alkohol di Indonesia dengan mereknya Sodaku dan Soda Ash. Sejak didirikan pada tahun 1932 oleh perusahaan Jerman Archipel Brewer GmbH, kepemimpinan PT Delta Jakarta telah berpindah tangan berkali-kali. Pada Perang Dunia Kedua, kendali perusahaan diserahkan kepada sebuah perusahaan Belanda sebelum diturunkan ke sebuah perusahaan Jepang pada tahun 1942. 3 tahun kemudian, Belanda menguasai perusahaan ini kembali. Pada tahun 1970, perusahaan mengambil nama PT Delta Jakarta dan pada tahun 1984 menjadi bagian dari generasi pertama dari perusahaan di Indonesia yang go public dan menjual saham di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Sampai saat ini, pemegang saham utama PT Delta Jakarta adalah pemerintah Kota Jakarta dan San Miguel dari Malaysia. Privat Limited. Pabrik berlokasi di Jalan Inspeksi Tarum Barat, Bekasi Timur, dan Jawa Barat. Produk-produk dari perusahaan ini antara lain adalah Anchor Beer, Anchor Stout, Kuda Putih, Carlsberg Beer, Soda Ice, Sodaku, San Miguel Beer, dan San Miguel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bella Juena Dewi. Dari angka 52K menjadi 114K dengan indeks harga yang sangat menurun, yaitu dari 6.700 menjadi 4.400. Sementara pada tanggal 8 Januari tahun 2021, volume saham berada di angka 382K dengan indeks harga senilai 4.270, dan akhir sementara pada tanggal 11 November tahun 2021, volume saham naik dari 382K menjadi 619K, dan indeks harga yang turun dari 4.270 menjadi 3.910.